Oke, sobat semua, kembali bersama saya Antonius Danar. Telah hadir di hadapan saya seorang advokat, seorang pengamat hukum, ya kan. Kalau dibilang advokat, beliau ini dulu dedengkotnya di Kontras, ya kan. Lalu pengacara Jokowi 2 kali, kalau 2 periode nanti kayak panjang tuh. 2 kali, 2 masa di Jokowi. Sekarang ini masih aktif berpengacara masih, Pak? Iya. Masih berpengacara, masih aktif, dan sekarang kita undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol masalah isu terhangat, masalah keputusan MK nih, Bang. Khususnya keputusan yang memutuskan salah satu syarat, ya kan? Syarat masalah ada tuntutan umur, ada tuntutan, ada tambahan ayat, ya kan? Ini menjadi heboh, jadi ini karena ada sinyalemen secara politik untuk menggolkan salah satu cawapres. Walaupun ini kan dugaan saja, karena semua bisa itu, tapi kan lebih dari itu juga kita ingin memetik pelajaran apakah salah nih putusannya, Bang. Kira-kira gimana sih, Bang? Kronologis kejadiannya itu gimana sih? Kalau kita kembali ke semangat reformasi dulu lah. Reformasi itu kan sebenarnya adalah titik kulminasi dari sikap dan perilaku rezim Orde Baru yang anti demokratik, anti demokrasi, sehingga rakyat menjatuhkan rezim itu. Nah, di era reformasi itu semangatnya adalah bagaimana tata kelola penyelenggaraan negara ini diatur secara konstitusionalisme gitu loh. Dan konstitusi tentunya. Konstitusi itu maknanya adalah itu norma atau kaedah. Kalau konstitusionalisme itu adalah satu paham atau panduan di dalam penyelenggaraan pengelolaan negara dalam batas-batas kewenangan yang ditetapkan dalam konstitusi gitu loh. Nah, disitulah kemudian melahirkan beberapa perkembangan baru yang luar biasa ya. Itu misalnya adanya satu kepastian terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Kemudian asas kepastian dan keadilan hukum. Terusan pengaturan yang lebih baik terhadap human right gitu loh. Hak asasi manusia, dan di situ juga tumbuh multi partai kan, kemudian multi partai lainnya partai, terus otonomi daerah dan nah termasuk salah satu amanat dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar kita sejak tahun 99 itu adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi ini gitu loh. Nah, Mahkamah Konstitusi itu adalah satu jawaban di dalam rangka mengontrol pembatasan kekuasaan negara. Yang tadi berangkat dari pengalaman rezim Orde Baru yang anti demokrasi, terus otoritarianisme dan sebagainya, fasis dan sebagainya. Nah, kehadiran MK itu kemudian menjadi satu tumpuan bagi kita dalam kerangka untuk check and balances kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi MK itu di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 hal. Pertama adalah uji materi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua adalah perselisihan antar lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga adalah impeachment. Keempat, pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah, makanya MK itu dipandang sebagai the guardian of the constitution, penjaga konstitusi gitu. Nah, dalam perkembangan sejak
reformasi dan pembentukan MK itu tahun 2003 di amandemen itu sudah sengketa-sengketa yang terkait dengan pemilu itu sudah ditangani, termasuk juga judicial review. 2003 sampai sekarang itu udah belasan lah kali ya sengketa yang permohonan yang diputus oleh MK terkait dengan batas usia penyelenggara negara gitu loh. Belasan tuh. Artinya sudah ada dulu ya? Sudah banyak sekali yang diputus. Artinya bukan 2024 ini ya? Bukan 2023 ini gitu loh. Nah, menariknya adalah ada momentum Pilpres. Momentum Pilpres ini kemudian muncul gugatan. Permohonan, ada belasan permohonan juga itu. Yang kemarin diputus itu kan dari 29, 51, 55, 90, 91. Dari pandangan dan pendirian MK terkait batas usia penyelenggara negara itu yang sudah diuji itu kandas semuanya sebenarnya. Artinya gagal semua ya? Gagal semuanya, ditolak. Ada yang diterima karena soal legal standing, kemudian ada hampir sebagian besar ditolak. Kenapa ditolak? Karena MK telah berpendirian belajar dari pengalaman negara-negara lain, sepanjang norma yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, itu maka kewenangan untuk pengaturan itu diberikan kepada eksekutif dan DPR. Jadi ini murni kewenangan DPR dan pemerintah. Jadi itu yang disebut open legal policy, kebijakan terbuka lah ya. Nah, hari ini kita dipertontonkan oleh satu akrobatik di mahkamah yang paling kita hormati dan segani. Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu harus ditempatkan satu institusi badan peradilan yang memiliki fungsi yang 4 tadi itu sebagai penjaga konstitusi. Di situ bisa memberikan sebuah tafsir terhadap satu ayat, ketentuan ayat sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, bagi saya Mahkamah Konstitusi ini telah mencederai perasaan rasa keadilan rakyat. Seolah-olah tidak peduli dengan kedudukan, fungsi dan kewenangannya, tetapi lebih pada memenuhi hasrat pesanan kekuasaan gitu. Oh, artinya ada sinyalemen itu ya, Pak? Ya, orang publik tidak bisa dimanipulasi dengan putusan seperti ini gitu loh. Artinya itu asumsi publik, asumsi masyarakat. Asumsi masyarakat kan begitu itu kan jelas. Kalau dia lihat komposisi dari ini kan sebenarnya 2-3 hakim yang mengabulkan permohonan, kemudian ada 2 hakim yang concurring punya alasan hukum yang berbeda, kemudian ada dissenting pendapat hukum yang berbeda gitu. Sebenarnya itu dissenting juga gitu loh. Tapi concurringnya itu kan menerima dengan tambahan prase tadi. Sebagai penyelenggara negara hasil pemilihan umum untuk gubernur tetapi tetap dikembalikan normanya rumusan teknisnya itu pada pembentuk undang-undang. Ada juga sebagai di tingkat provinsi. Yang lain menolak kan kayak begitu. Nah, bagi saya dalam melihat konteks masalah ini mestinya sikap kenegarawan hakim konstitusi ini harus ditempatkan yang pertama dan utama dalam memperkuat kerangka kelembagaan demokrasi kita gitu loh.
Tapi apa yang terjadi ya seperti ini gitu loh. Begini Bang, ini artinya supaya orang lebih jelas lagi kan gini, ada 3 menolak, ada 2 dengan syarat, kok di beritanya kok menerima, itu gimana sih logikanya gitu kan? Jadi masyarakat banyak kan pasti tanya, ya artinya ada pertanyaan itu kan, kenapa sih katanya ditolak, ini kok diterima, ya bener yang mana sih gitu. jadi gini, akhirnya ini kita bicara pertama soal putusan 29, 51 dan 55. Oke. Kalau menurut informasi yang dituangkan di dalam putusannya sendiri bahwa RPH itu dilakukan oleh 8 hakim. Oke. Dan itu menolak semua 3 putusan itu. Ya. Artinya 8 hakim menolak ya kan? Legal standingnya juga ditolak, tidak diterima. 8 itu menolak. Nah, waktu yang berbeda, tiba-tiba muncul Ketua Mahkamah Konstitusi ikut di dalam RPH terhadap 2 perkara itu. Nah, ada satu dialektika dalam pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim yang menanyakan soal kenapa kok Ketua MK tidak hadir di dalam RPH yang pertama ini, karena ada alasan oleh Wakil Ketua waktu itu dipimpin karena menghindari konflik of interest. Oke, awalnya itu ya. Awalnya itu. Lalu tiba-tiba yang kedua bisa hadir gitu loh. Nah, yang di kedua ini yang menjadi menarik juga gitu loh, putusan 9091 yang kita lihat di dalam putusan itu bahwa perkara ini sebenarnya sudah dicabut gitu loh, melalui surat yang dilayangkan ke Panitra. Nah, kemudian setelah dicabut, kemudian muncul lagi surat yang kedua menarik kembali pencabutan itu. Artinya udah dicabut, ditarik lagi kembali, ya kan? Kemudian dibawalah ke sidang. Ditanyakan, diklarifikasi, akhirnya lolos. Oke. Nah, idealnya kan kalau selama saya berpengalaman beracara, kalau sudah dicabut ya nggak bisa. Harus ulang lagi kan ya? Nggak bisa lagi. Ini ulang lagi udah bisa ya? Nggak bisa lagi, udah selesai lah itu. Tapi ini lolos gitu loh. Nah, itu. Nah, tiba-tiba di dalam perkembangannya, tadinya di perkara 2951 dan 55 ini, 8 hakim MK ini sudah kok tiba-tiba berbelok gitu loh. Kan, ya. Nah, dalam waktu yang singkat dalam waktu yang singkat gitu loh. Ada pandangan yang mengatakan bahwa ada penyelundupan hukum, misalnya Prof. Yusril mengatakan ada penyelundupan hukum. Dan ini bukan soal penyelundupan hukum kalau menurut saya, bahwa ini adalah satu upaya yang sengaja dilakukan oleh Yang Mulia Hakim untuk mewakili kepentingan pihak tertentu ya. Dan itu yang kemudian menjadi putusannya seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Artinya bahasa lain, ya artinya bahasa masyarakat, ini ada pesanan nih. Ada pesanan. Ada pesanan khusus nih, ya kan. Pesanan khusus nih kan. Masyarakat sudah tahu lah. Artinya, gitu. Nah ini kan artinya polemik ini memang artinya terlepas artinya itu nanti akan dimanfaatkan oleh seseorang atau tidak, tapi kan ada keputusan-keputusan yang salah. Ya kan, artinya ada mekanisme yang salah terhadap gugatan MK ini. Kira-kira menurut Abang gimana Pak? Tetap harus kita, ya artinya kan masyarakat pasti kan menolak ini kan, artinya sampai ada kelompok mahasiswa, oke kita akan demo, ya kan, besar-besaran, ya kan, untuk menolak ini. Ini gimana Pak? Ya kan faktanya di lapangan kemarin ketika putusannya itu dibacakan kan demo ya betul. Masyarakat luar biasa antusiasnya untuk datang ke MK itu untuk mengikuti pembacaan putusan. Awal-awalnya kita sempat terjebak kan. Ditolak. Perkara 29, 51, 55 ditolak. Ditolak ya kan. Nah kan
kalau di MK itu soal open legal policy ini kan sudah menjadi jurisprudensi ya. Iya. Kalau sudah ditolak tiga-tiganya, meskipun ada semua, ya kan? Narasi atau tambahan prase yang mengatakan ini, kan mestinya ditolak. Iya, harusnya ya. Harusnya ditolak dong gitu loh. Sudah tahu kok itu menjadi ini, menjadi satu jurisprudensi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok bisa berbelok dalam waktu cepat? Apa yang memotivasi itu? Perpindahan ide, perpindahan alasan. Berbedanya alasan yang dikemukakan itu. Orang kan bertanya-tanya, kalau enggak ada sebuah kekuatan politik besar yang mempengaruhi hakim itu, kemandirian hakim itu, saya kira hakim ini kan bukan baru kemarin ya, ini ada yang puluhan tahun sudah itu. Jadi makanya lembaga peradilan itu bebas dari intervensi kekuasaan manapun gitu. Artinya kan alasan pertama kalau tadi dijelaskan bahwa takut ada politik interest tadi kan, artinya memang kita ketahui ada salah satu hakim yang masih keponakan, ya kan? Ada keponakan calon yang akan diuntungkan, gitu kan? Artinya kan isunya kan ke sana kan. Betul. Artinya, nah tapi kita juga tahu kan bahwa kalau hakim ini kan, ya normalnya hakim kan bahasa lainnya kan, ya ini utusan dari Tuhan gitu kan. Iyalah. Iya kan. Nah itu gimana sih kira-kira kenapa kayak gitu bisa terjadi gitu kan. Terus kalau kita kritisi mekanisme apa sih hakim? Bisa salah nggak sih hakim? Ya, saya kira itulah hakim itu makanya irah-irah di dalam sebuah putusan itu berdasarkan ketuhanannya Maha Esa itu. Karena putusan hakim itu kan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kedudukan seorang hakim itu tidak saja soal pengalaman, kemampuan, tapi juga soal moral, integritas menjadi satu syarat mutlak di dalam seseorang menjadi hakim itu gitu loh. Nah, hari ini kita dipertontonkan oleh akrobatik hakim yang secara integritas kemudian orang menjadi rakyat menjadi tidak percaya dan kekhawatiran saya kan rakyat menjadi tidak percaya terhadap Mahkamah Konstitusi itu. Kan ini kan baru awal nih karena pemilu ini kan tahapannya juga masih panjang ya kan. Nanti muaranya kan berakhir di sengketa pemilu, PHPU kan pemilu di situ akan diputus oleh para hakim. Kalau ada dua pasangan calon misalnya bertarung di sidang Mahkamah Konstitusi terkait persisan hasil pemilu, orang akan kembali untuk mengungkit lagi ini hakimnya bisa netral nggak, hakimnya masih punya integritas nggak, hakimnya bisa gitu kan. Ini kemarin aja lolos tuh kata dia kan. Ini kan jadi menumbuhkan satu keraguan yang begitu besar dampak dari putusan ini gitu loh. Artinya dampak sosialnya lebih besar daripada luar biasa, dampak sosialnya luar biasa gitu loh. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, tidak percaya masyarakat terhadap hukum, iya itu akan terjadi nantinya gitu. Dan orang sulit akan percaya terhadap putusan yang dilahirkan oleh produk itu gitu loh. Itu kan berbahayanya di situ gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi mata ujian bagi hakim untuk sudahlah kita ini indeks demokrasi kita ini kan harusnya semakin bagus lah ya. Demokrasi itu kan diukur dari pemenuhan hak kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan cita-cita nation state yaitu kesejahteraan, keadilan gitulah kan. Nah, hukum yang berkeadilan, gimana kita mau cari hukum yang berkeadilan kalau situasi seperti ini gitu loh. Ini kan bisa terus melahirkan keraguan demi keraguan dan keraguan nantinya gitu loh.
jangan ada terlibatan pemerintah, jangan nanti ada intervensi inilah, itu karena dan yang bisa dijadikan alasan buat yang kalah kan? Bisa dijadikan alasan buat yang kalah. Oke, Bang. Nah, artinya gini, mau nggak mau keputusan itu sudah terjadi. Mau nggak mau keputusan itu sudah ada. Bisa nggak sih dianulir lagi? Nah, putusan ini kan di MK itu final and binding ya. Final and binding, jadi putusan itu nggak bisa dianulir gitu loh. Karena nggak ada satu institusi pun yang bisa nganulir itu ya? Nganulir putusan itu, beda di peradilan umum ya. Oke. Kalau di tingkat pertama, peradilan naik ke banding, kasasi, kasasi ada PK lagi, kan gitu. Ini kan nggak bisa. Oke. Nah, terus mekanisme apa, Bang, yang bisa mengontrol itu? Ya, ini kan artinya kan sesuatu yang salah terjadi, terus kita tahu tidak bisa dianulir. Terus mekanisme apa kira-kira? Untuk kembalikan kembali, ya kan? Iya. Hukum yang benar lah ya. Harus ada kesadaran yang tumbuh kuat dalam hakim-hakim MK itu untuk menjaga integritas, moralitas, dan kualitas putusannya untuk diperbaiki lebih baik ke depan. Hanya itu aja, Bang ya? Hanya itu aja, iya kan? saya kira. Artinya impeachment dari DPR nggak bisa juga ya? DPR nggak bisa mengimpeachment, justru DPR itu diuji di situ produk hukumnya gitu loh. Walaupun ada tuntutan besar di masyarakat juga nggak bisa itu? Nggak bisa gitu loh. Oke. Paling soal etik. Soal etik misalnya, kalau soal etik kan ada lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi etika hakim etika hakim itu. KY misalnya itu, komisi yudisial gitulah untuk memonitoring ini. Nah, misalnya gini. Tapi dia kan tidak bisa masuk pada keputusannya kan? Ini materi putusannya. Nah, kan gitu. Ini menarik nih Bang, artinya pemilu memang belum dimulai, tetapi ada kejanggalan dalam salah satu keputusan yang bisa mengakibatkan salah satu pihak diuntungkan, misalnya kan. Walaupun ya ada pertanyaan dulu berapa hari yang lalu ada teman nanya, kamu mendukung putusan ini nggak? Ya aku kalau anak muda suruh memimpin aku setuju, cuman masalah keputusannya ini kan hal yang lain deh kan. Nah artinya norma ini kan waktu itu dibangun di DPR, terus akhirnya dianggap sebagian orang ada yang salah, akhirnya diajukan ke MK. Terus keputusannya salah nih. Untuk memperbaiki keseluruhan itu gimana? Kira-kira? Apakah kita mendorong undang-undang baru atau apa? Ya saya kira enggak lah. Saya pikir undang-undangnya udah cukup mengakomodir lah ya. Udah oke lah ya. Udah oke lah ya. Kita udah dalam exercise demokrasi kita. Kalau dilihat dari sejak zaman RIS ya, undang-undang RIS gitu loh. Institusi RIS itu kan udah 30 undang-undang dasar sementara, 50 itu 35 tahun, terus tahun 71 juga 35 tahun. Kemudian ada perubahan situasi politik dan sebagainya, di awal reformasi ada 35 tahun, ada 40 tahun gitu kan. Sebenarnya seperti itu sudah kita ini. Udah diuji berapa kali ya? Sudah kita sudah melalui fase yang cukup ini untuk mengakomodir tingkat mengakomodir partisipasi masyarakat. Warga khususnya anak-anak muda dalam rangka untuk dalam sirkulasi kepemimpinan nasional gitu. Mungkin 40 tahun mungkin kan ada bahasanya kan lelaki mulai bisa hidup setelah umur 40 ya kan. Ya mungkin itu dulu mungkin kan alasan itu kan. Ternyata 35 udah mandiri gitu kan. Nah, ini kan yang menarik memang putusannya putusan hukum, ranahnya ranah hukum, tapi ditarik dengan jadi ranah politik. Ya kan. Ranah politik bahwa ini menguntungkan salah satu partai, menguntungkan salah satu koalisi partai. Nah, ini kalau misalnya nanti terjadi konflik pemilu terus masuk ke lembaga hukum, ketika ditarik-tarik sini, kira-kira ada potensi rusuh nggak sih? Ini
saya sangat menyayangkan sebenarnya ya dari peristiwa ini, karena tahapan pemilu kita ini masih banyak yang harus dilalui gitu loh. Yang muaranya nanti berakhir di MK lagi kan, sengketa hasil pemilu. Terbayang enggak oleh kita semua bahwa orang belum hilang di ingatannya tentang situasi hari ini. Kemudian diserahkan kembali problem sengketa hasil pemilu itu di mahkamah ini. Publik pasti tidak percaya kan? Dan kekuatan yang akan bertarung, kekuatan politik yang akan bertarung kan dua pasangan calon di situ, yang kalah dan yang menang gitu loh. Nanti yang kalah kemudian akan berpikir pasti, kita kapitalisasi ini, misalnya contoh misalnya kalau yang kalah sebelah sini misalnya Prabowo misalnya kalah gitu loh, dan pasangannya dia di backup oleh sebuah kekuasaan negara itu, saya melihatnya itu akan jadi berbahaya kembali. Itu akan bisa memicu tidak saja soal kepercayaan, tetapi orang sudah mulai melihat bahwa apakah MK ini layak untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu nantinya. Artinya sudah muncul ketidakpercayaan. Sudah muncul ketidakpercayaan. Orang yang paling fundamental soal konstitusionalitas yang sekarang dipersoalkan ini saja sudah seperti ini katanya. Apalagi itu nanti hasil pemilu. Itu lebih dahsyat lagi. Apalagi kalau ternyata filmnya seru, cuman tipis-tipis. Tipis-tipis gitu kan? Loh. Misalnya tipis-tipis gitu loh. Kan saya pengalaman 2 periode bersengketa mengawal Pak Jokowi itu kan. Coba gimana situasi seperti waktu itu kan. Saya ngebayangkan nanti kita sudah ada satu peristiwa yang belum hilang dalam ingatan publik. Kemudian nanti di tahapan akhir itu akan muncul sekali sengketa ini yang diselesaikan oleh lembaga yang sama gitu loh. Nah, lagi kalau misalnya pasti salah satu akan berpikir bahwa apa iya akan bisa kita dapatkan keadilan, apakah iya akan kita dapatkan sikap imparsialitas, netralitas, kemandirian hakim di dalam memutus perkara itu. Nah ini kan harusnya dipikir, fase ini kan juga harus dipikir gitu loh. Ini kenapa tidak dipikirkan dengan baik gitu loh? Kok hanya berpikir soal hasrat, memenuhi hasrat kekuasaan karena alasan relasi genealogi, hubungan kekerabatan, kemudian tanda kutip menjadi seperti ini putusannya. Ya, artinya kan banyak orang kan, ada masyarakat awam lah ya, akhirnya ya gue nggak percaya lah, kecuali kalau dari awal dia memutuskan iya, terakhir iya konsisten, ini enggak di terakhir ya kan. Iya, kita sempat. Saya sih ikuti betul kemarin tuh pembacaan putusan awal ya. Udah kami kan udah biasa beracara di situ. Kalau legal standing sudah ada yang lolos gitu kan, kemudian dalil-dalilnya diterima, kemudian secara konstitusi tidak dianggap melanggar asas konstitusionalitasnya, ini pasti ditolak gitu. Bayangkan 3 putusan ditolak, tiba-tiba muncul putusan ini 90 itu diterima, kan saya merasa apa yang salah gitu. Di mana yang keliru ya? Apa yang salah ya? Saya kemudian menarik kesimpulan ada sebuah kekuatan politik besar yang sangat mempengaruhi itu, dan itu mencederai rasa keadilan publik. Itu merontokkan demokrasi yang sudah lama kita bangun hampir 30 tahun sejak reformasi ini kita jaga. Atau hilang dengan tiba-tiba dalam waktu sekejap hilang begitu saja. Menarik nih Bung ya. Itu. Jadi saya juga
nggak bisa ngomong apa lagi seperti ini. Karena ya kita kan tahu apa arah politik ke depan gimana, ya kan? Kita nggak tahu juga siapa pemenangnya. Kalau saya nanti beracara sengketa hasil pemilu di situ, ini kira-kira pertanyaan pertama saya adalah, ini bisa netral nggak nih? Nah, itu kan pasti itu muncul ya kan. Ini nggak diintervensi nggak ini? Kan gitu pertanyaannya nanti. Iya. Pasti perdebatannya pada soal integritas. Integritas dulu ya, sebelum masuk ke perkaranya. Sebelum masuk itu, ini akan ungkit kembali, akan diingatkan kembali memori publik gitu loh. Itu bisa memicu pada satu situasi sosial yang sangat tidak kondusif nantinya. Apalagi dengan dunia yang saat ini, ya mau nggak mau, kalau kita menelusuri dunia medsos kan, dalam demokrasi digital ini orang begitu cepat reaksinya terhadap ini. Satu orang membuat narasi bisa viewernya hampir ribuan orang. Kan kebayang nggak itu gitu loh. Ada 4 pilar demokrasi, ada pilar kelima, ya kan, tambah satu lagi medsos, ya kan, pilar kelimanya medsos kan. Iya. Jadi itulah situasi yang menurut saya. Oke, tapi artinya mau nggak mau keputusan ini sudah terjadi, ya kan. Ya memang kita secara teman-teman, apalagi teman-teman yang dulu di 98, teman-teman yang bicarakan bahwa demokrasi. Sambil minum ya? Oh silakan. Sambil kita merasakan dulu bagaimana beratnya memikul demokrasi, bagaimana sulitnya. Ini kan akhirnya kita merasakan loh kok nih seperti ini kan. Tapi kan ya mau nggak mau itu sudah terjadi. Ada potensi ke depan yang ya tadi Abang sampaikan, ada bahaya nih. Ya kan, bahaya ketika ada konflik lagi, integritasnya hakim akan lagi menjadi pertanyaan kan. Memori publik belum hilang nih. Ini saya perkirakan pemilu kan Februari. Kemudian rekapitulasi dan penghitungan suara di dalam jadwal KPU itu kan tidak lama itu. Sudah itu ditetapkan secara nasional. Terus kemudian kalau ada yang keberatan, sengketa. Kemudian sengketanya di mana? Di MK. Di MK. Memori publik kembali akan di-remind gitu. Ini MK bisa fair nggak ya katanya kan? Apakah MK ini akan bisa menjaga marwah kelembagaannya nggak untuk bisa memutus sengketa yang berkeadilan gitu, imparsialitas, berimbang, netral dari ini kepentingan politik kekuasaan itu. Kan pertanyaan itu akan muncul gitu. Walaupun banyak orang juga katanya, sejarahnya di Indonesia konflik pemilu tidak pernah memicu kerusuhan, ya kan? Ya, oke, itu kan sejarahnya. Mungkin berubah kan bisa saja. Karena ini ada atau yang ngomporin kan bisa juga. Demokrasi digital ini saya kira merubah perilaku interrelasi sosial masyarakat yang tadinya dari konvensional dalam komunikasi sekarang begitu cepat dalam hitungan menit. Nah, kalau ada yang ngompor-ngomporin punya kepentingan yang lain untuk melahirkan disorder bangsa, ini kan bahaya kemudian. Itu yang harus diantisipasi kan, ke depan gitu loh. Nah, kalau dulu kan 5 tahun lalu nggak separah ini kan mungkin medsos kan nggak separah kayak begini. Ini bayangkan 4 bulan, taruhlah 5 bulan nih. Orang terus mengingat, apalagi nanti di-maintain isu ini terus menerus. Wah ini lebih ribet lagi. Gitu. Oke Bang, menarik obrolan kita saat ini. Cuman ya waktu juga Bang, ya kan. Karena ya itu dia. Permintaan orang kan kadang-kadang podcast jangan lama-lama, ya kan. Ya memang akhirnya tapi kita bisa diskusi lagi Bang. Kapan lagi kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast kita ini dengan isu-isu yang lain. Apalagi ya kita, walaupun kita tahu pilihan Abang pasti sudah ada pilihan lah. Udah ada pilihan Bang? Oh tentu. Udah ada, kan pilihan lagi. Saya mendukung
ini. Beritanya Enggak, pas enggak. ya kan. Oke, artinya pasti akan ada masalah hukum dan kita ketemu lagi, kita bisa Oke. ngobrol-ngobrol lagi, ya kan, apalagi dukungannya sudah jelas ya kan, kemana arahnya. Mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi perhatian banyak orang, menjadi pelajaran banyak orang supaya kedepannya ya Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju. Terima Oke. kasih. Sama-sama, Bang. terima kasih sudah Ya. diundang di Oke. podcast. Nah, terakhir Bang, pesan-pesannya Bang, buat tentang persoalan hukum di Indonesia. Saya kira saya menghibau aja pada Pak Jokowi sebagai presiden, karena presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat luas ya. Dia punya infrastruktur politik, punya alat pemukul, dengan alasan negara ini untuk harus bersikap lebih bijak di dalam cawe-cawe di dalam pemilu. Nah ini pesannya Bang Sira nih buat Pak Jokowi. Ini pengacaranya. Ini pengacaranya 2 kali, ya kan. Mudah-mudahan cawe-cawe politik ya tidak ada, bisa lebih bijak untuk mengikuti pemilu 2024. Yang kita pikir adalah bagaimana menjaga keutuhan bangsa, kesatuan bangsa, dan pemilu kita aman, damai, ya akan menghasilkan pemimpin untuk membangun dan melanjutkan cita-cita Pak Jokowi itu, Indonesia Emas itu. Ya. Gitu. Terima kasih Bang waktunya Bang. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Sobat Strategi Channel. Kita telah ngobrol menarik, ya kan. Semoga ini menjadi bekal buat kita semua. Salam peradaban, merdeka. Salam peradaban.